Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan hadis ke-29. Monggo terkenang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-29, pintu-pintu kebaikan. An Mu'adz bin Jabali radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'alta an adim wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu ta'ala alaihi ta'budullaha la tusriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-saumu junnah wa sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi jawfil laili summa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji hatta idza balak ya'malun summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudih wa dirwati sanamih qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi wa qala kufa alaika hada qultu ya nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih faqala sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncak-puncaknya? Aku katakan, mau wahai ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau SAW lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu.
Kalimat ini maksudnya untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Baik, hadis panjang, lengkap, mengandung metodologi atau cara bagaimana kita mempertahankan nilai kita, value kita, ya. Jadi nilai diri kita, mempertahankan pundi-pundi pahala kita agar tidak rusak nantinya. Judulnya adalah Pintu Kebaikan. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku amal perbuatan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan dari neraka. Pertama, memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Ini adalah tujuan kita kan sebenarnya, ya kan? Ini adalah tujuan kita. Oleh karena itu, respon dari Rasulullah, Anda bertanya tentang sesuatu yang luar biasa, ya kan? Karena ini yang tujuan kita ini, ya kan? Suatu hal yang besar. Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, ini memang pokoknya kita ini. Hal yang kita usahakan agar kita masuk surga dan neraka, dan terhindar dari neraka. Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, ini yang besar, tapi yang kedua, apa Pak Manto? Mudah bagi orang yang dimudahkan. Artinya apa ini? Rasulullah menyampaikan apa ini kira-kira ini? Mudah bagi orang ini. Rasulullah sudah menjawab, susah ini pertanyaanmu ini. Pertanyaan besar. Hah? Terus kemudian Rasulullah menyampaikan yang kedua adalah mudah bagi orang yang dimudahkan. Artinya apa kira-kira? Hah? Beribadah dan jangan menyekutukan Allah. Ya nanti itu. Ini sampai ini saja. Apa kira-kira? Rahmat. Terus apa lagi? Rahmat. Jadi kita coba ini yang menarik. Ini hal yang besar. Sama-sama kita yakini bahwa apapun yang kita lakukan di sini itu tidak mungkin membawa kita masuk ke surga, itu tidak mungkin. Benar tidak? Apa kita bisa masuk surga dengan amalan kita? Tidak. Nah, itu ridhonya Allah. Hanya saja kita tetap berusaha, ada kausanya, ada sebabnya. Ya kan? Kenapa kok gampangnya apa alasan Allah untuk memasukkan kita ke surga itu? Ya kan? Sehingga kita mengadakan sebab kepada Allah agar kita dimasukkan ke surganya Allah. Benar Pak Haji, hidayah. Yang kedua, Rasulullah sampaikan, nomor pertama adalah hidayah. Semua itu hak Allah. Ingat itu, hidayah. Mudah yang dimudahkan oleh Allah. Ya, terus ini gimana caranya ini? Jadi hal yang kedua adalah kita pahami bahwa itu semuanya adalah milik Allah. Ya kan? Ya. Benar Pak Haji. Terus yang kedua, yang selanjutnya, nanti baru masuk materinya. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Ibadah dan tidak menyekutukannya. Nah,
Jelas ini ya. Saya pikir jelas ini ibadah. Ibadah itu apa? Semua aktivitas yang ikhlas untuk Allah dan sesuai dengan panduannya. Itu definisi ibadah yang mudah untuk kita. Dan tidak mempersekutukannya atau menyekutukannya. Ya, waspada ini ya, karena sekarang sudah banyak sekali hal-hal yang bisa menggeser akidah kita. Sudah jelas ini. Dilanjutkan dengan, nah ini pokok-pokok agama ini. Yang kedua, sholat, zakat, puasa dan haji. Oh ini paket ini. Apa yang kedua? Sholat ya. Sholat, terus zakat, puasa, haji. Ini apa kira-kira ini? Ini adalah rukun Islam kita. Ini adalah pertanyaannya, ya kan? Yang kedua itu semua atas ridhonya Allah, ya kan? Tekniknya gimana? Jalankan ini yang pokok. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Inilah rukun Islam, disebut rukun Islam. Hal-hal yang harus dikerjakan selama menjadi orang Islam. Ini, kalau rukun tidak dikerjakan berarti batal menjadi orang Islam. Ini udahnya seperti itu, rukun ya. Nah ini pokoknya ini udah seperti ini, berarti nextnya jalankan ini. Itu yang nomor 1 sama 2. Itu misalnya seperti takdir. Apa? Takdir itu sama dengan hidayah. Maksudnya takdirnya sudah neraka ya tetap neraka. Takdirnya ada hidayah. Seperti Pak Seso itu. Seperti? Pak Seso. Siapa itu? Itu kan ceritanya tokoh ulama paling besar. Umurnya ribuan, 60.000. Ternyata tetap masuk neraka. Waseso. Waseso. Barseso. Waseso maksudnya. Di mana itu? Itu ceritanya di. Ngaji dulu waktu masih SMP. Itu ceritanya kan. Cerita itu sama guru ngaji disampaikan. Muridnya 60.000. Terus? Tapi sama surga karena kena kegiatan setan. Iya, makanya itu waspada. Iya kan? Padahal tokoh ulama bisa masuk neraka karena banyak kisahnya, ya kan? Waspada. Makanya ini disampaikan oleh Rasulullah. Kita harus menjaga apa yang kita usahakan agar tidak muspro ya ini nanti. Iya. Satu, ini. Kemudian jalankan ini. Syahadat jelas sekali. Jangan, ini kan pokoknya ini ya. Sekarang syahadat, jangan sampai syahadat itu rusak. Ya kan? Terus apa yang menjadi hal-hal yang bisa merusak syahadat? Cari nanti. Pak Manto sudah punya handphone kan, cari apa yang syahadat. Nah, ya kan? Merusak syahadat nanti keluar nanti syirik kayak apa, kayak ini, kayak percaya kepada dukun, nah itu kan. Ya. Terus yang kedua, sholat. Sholat ini ada dua, ini kan sholat wajib dan sholat sunnah. Ada tiga sebenarnya. Satunya sholat mutlak, yang tidak ada ketentuannya. Yang harus kita perhatikan terkait dengan sholat adalah rukun sholat yang kemarin sudah kita pelajari. Ya kan? Wajibnya sholat apa, sunnahnya sholat apa, syarat sahnya sholat apa. Ya kan? Terus waktu sholat yang dilarang kapan Pak Manto? Boleh setelah subuh. Waktu terbit tepat dan untuk ditujukan untuk itu. Untuk terbit matahari di tengah dan matahari terbenam. 3 waktu itu tidak boleh sholat. Kalau ditujukan untuk itu. Kalau tidak ditujukan itu karena bertepatan, karena kita tidak tahu di luar, tidak masalah. Ya, nih, sholat kita harus paham betul apa yang menjadi larangan sholat,
rukun sholat, bagaimana cara menegakkan sholat, wudhu, ya segala macam itu ya, harus kita ketahui. Terus zakat kemarin juga, ya kan? Zakat ini masih masyhur di kalangan kita bahwa zakat hanya zakat mal, hanya zakat fitrah saja. Nah, itu ya enggak ya. Harus ada yang lainnya. Zakat. Andika ini punya kebun ya di rumah ya? Iya. Kebun apa itu? Duren ya, bukan? Campur-campur. Campur-campur. Kalau campur-campur ada zakatnya enggak ini? Kalau gitu ada zakatnya enggak? Udah dikelola tuh. Udah dikelola. Kayak di kampung tuh kan Ya, enggak memperhatikan itu. Udah, itu yang harus kita, itu ya kan. Itu kalau zakat kebun durian ada zakatnya enggak? Jangan. Enggak ada ya? Hah? Iya, zakat pertanian. Walaupun ini lain-lain isinya Heeh. itu kan Heeh. termasuk pertanian kan. Betul. Itu kan ada zakatnya. Mungkin, makanya itu artinya gini. Artinya kita jangan hanya terpaku pada zakat fitrah saja. Di luar tuh zakat. Ketika kita punya lahan sawah atau kebun, kita harus tanya pada diri kita, ini kena zakat enggak ya? Nah, itu. Baru nanti kita cari ilmunya. Kan kita enggak terjun di situ kan, kita enggak tahu. Tambak misalkan, tambak ada zakatnya enggak ya? Atau hanya zakat mal yang sudah terakumulasi jadi 1 tahun atau per panen ada. Nah, itu kita kan butuh cari ilmunya kan. Tidak semua harus kita ketahui, tapi kalau ketika kita punya kasus seperti itu harus kita cari. Ya kan, seperti itu. Nah, ini tentang zakat. Terus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya kan, zakat. Kalau zakat jelas jangan sampai terpaku pada zakat fitrah saja, karena zakat itu banyak. Ya, zakat itu terikat dengan apa yang sudah kita peroleh, termasuk jiwa kita. Kemarin sudah dibahas. Terus tentang puasa juga. Puasa ini ada sunnah, ada wajib. Iya kan? Kita sudah tahu ada yang 1 hari puasa, 1 hari libur. 1 hari puasa, 2 hari libur. Berarti puasa apa manto? Senin Kemis ya? Nah, itu 2 hari libur. Ada yang 3 hari puasa, 27 hari libur. Bebas waktunya. Iya manto ya? Pak manto juga? Hah? Mote. Ada yang tahunan, ya kan? Ada yang 10 Muharram, serah, ya kan? Jalankan. Terus masuk pada larangan. Apa larangan puasa? Satu yang jelas haid, wanita ya. Terus waktu. Hah? Waktu dilarang puasa. Kan tadi sudah disebutkan waktu puasa 1 hari. Hari tasyrik enggak boleh. Hari raya enggak boleh. Terus sudah itu aja ya. Terus kalau saya mau setiap hari puasa boleh enggak? Itu. Ini menarik, ya kan? Enggak boleh. Ya kan, enggak boleh. Walaupun bukan enggak boleh ya, karena enggak ada contohnya. Yang Rasulullah lakukan kan puasa wasol. Puasa wasol itu nyambung. Enggak buka puasa. Nyambung ke hari berikutnya. Jadi sekarang puasa, mulai bukanya itu baru besok maghrib. Nah itu, lebih 36 jam.
ya kan? Makanya ada yang sahabat yang mengikuti Rasulullah, sama Rasulullah, kamu tidak boleh seperti itu, ya kan? Seperti itu ya. Nah, kembali yang seperti bid'ah kemarin ya, seperti itu yang dalam kategori menambah-nambah ini. Ada semua yang dilakukan oleh Rasulullah tidak semuanya boleh dikerjakan oleh umatnya. Nanti karena dasar Rasulullah seperti itu, istri 9, Pak Manto ikut 9. Ya, dasarnya kan di Quran ada 4 istri. Kalau udah bisa 3 istri. Kalau udah bisa 2 istri, sudah 9. Termasuk 10 teman. Lah iya 4. Kita 4. Rasulullah boleh lebih daripada 4. Ya. Rasulullah boleh menikah tanpa mahar ya. Pak Manto. Ya, seperti itu ya. Nah ini, jadi ada kaitan-kaitan dengan ini yang harus kita pelajari juga. Karena ini termasuk hal yang pertama kali yang terikat dengan kita, terkait dengan kita. Ini pertanyaannya, ini hak Allah, ya kan? Ini yang terikat dengan kita. Yang pertama kali kita usahakan sebelum pertanyaan utamanya itu dijawab oleh Rasulullah. Ini belum jawab ini Rasulullah ini. Ya kan Rasulullah belum jawab kan? Satu, haknya Allah, ini kewajiban kita. Ya, coba perhatikan ini menjadi kewajiban kita. Artinya kalau tidak mungkin ya. Kalau tidak rangkaian ini tidak dijalankan bab 4 pertanyaan, jawaban atas pertanyaan kita ya. Enggak jalan nantinya. Kan baru masuk ke 4 kan? Nah, ini baru masuk 4 ini jawaban atas pertanyaannya. Iya kan? Ini makanya ini laksanakan dengan benar. Benar minimal seperti apa? Minimal fisik kita menjalankan seperti ini, walaupun batin kita kacau balau. Sholatnya gimana ya seperti itu. Iya kan? Zakat secara ngitungnya amburadul. Puasa hanya sebatas lapar dan haus saja. Belum meningkat. Sudah sekian puluh tahun hidup, puasa ada perubahan, ada perbaikan. Seperti itu. Haji ya gitu. Pak Manto sudah beli formulir ya? Belum. Ya, hanya angen mimpi itu Pak Manto ya. Angen-angen Pak Manto. Hah? Gimana? Iya. itu kan ngeles saja, Pak. Ini setelah ini nanti ya. Iya, sempurna lagi. Sempurna lah ya kan? Rasulullah yang bilang. Iya, sempurna lagi ya. Ya itu ya. Juga jangan sampai ini berlebihan juga. Ini di sini ada hal yang menarik di sini. Ketika banyak saya mendampingi jamaah haji, terus karena haji sudah terbayang-bayang 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, akhirnya yang 25 juta dicairkan, dijadikan umrah. Weh sama aja haji sama umrah. Bisa bilang enggak boleh itu. Itulah bid'ah. Kenapa alasannya? Wah, haji masih lama daripada gitu. Cairkan aja uangnya kan berapa? 1.000 ya? Pertama berapa? 25. Ya, itu kan. Kan dicairkan jadinya umroh. Itu sama aja sudah umroh. Daripada haji nunggu lama. Lah ini enggak boleh, itulah bid'ah. Membuat hal yang baru. Ya, ini enggak usah haji, umroh saja. Paling berpikirnya sudah tua. Nah itu. Kembali seperti Dokter Anang kemarin sampaikan, akal itu harus tunduk dengan dalil, ya kan? Pokoknya udah haji, masalah itu nanti kesampaian enggak kesampaian urusan nanti. Hah? Iya, lah itu loh. Ini yang ya ini yang banyak didesak. Bahkan wallahu alam ada yang menyampaikan juga umroh 5 kali sama dengan haji.
Wah ini waduh tambah khayal lagi nih, dari mana aturan ini? Ya, ya mantap ya. Ya itu ya, jangan sampai kalau kita sudah tahu ilmunya ini, hal-hal yang baru-baru tersebut kita hindari. Karena kita tahu yang bakunya yang mana. Ini pokok ya minimal. Seperti itu. Kan memang luar biasa memang sekarang 30 tahun kan haji. Pak Manto daftar sekarang? Usia berapa sekarang? 60. 60, usia 90 nanti. Mungkin enggak mungkin kan? Lah, Surat aja. lah mungkin ya kan. Oh ini loh Manto loh ya kan. Ini hidayah dimiliki Allah. Siapa tahu Pak Manto usia 90 masih greng ya. Ya ini ya, jadi ini yang baku dulu kita lakukan. Baru masuk ke poin pertanyaan jawaban atas pertanyaan. Iya. Dalam ya. Oke. Lain ya. Ya saya dulu niatnya memang lain, ingin ke sana, tapi nunggunya lama. Waktu itu ada saudara juga daftar haji 25 tahun. Nah, terus saya pikir kalau saya nunggu 25 tahun, apa umur saya ini nyampe. Atau kalau walaupun nyampe, tenaga saya ini masih kuat enggak masih. Akhirnya daripada saya enggak tahu ke sana, enggak pernah ibadah di sana, sudah lebih baik saya umroh itu. Nah enggak tahunya ya sampai sekarang ini yang mas saya ini. Nah itu. Berarti nututi umur. Jadi sebaiknya hal-hal tersebut dihindari, ya kan? Artinya ya udah, yang wajib yang mana itu yang harus kita dahulukan, ya. Seperti misalnya Pak Manto sekarang, seperti tiba-tiba besok bawa formulir haji di sini. Nah, dalam istighfar kalau memang seperti itu kesalahan kita dahulu, ya kan? Karena kita salah menentukan prioritas, ya kan? Tapi kalau sudah terjadi ya sudah. Ya, semoga itu menjadi kebaikan itu. Karena kita itu terlalu was-was. Ya Khawatir toh. Nah, ini setannya sama situ. Nah, itu. Atau tenaga mungkin. Nah, itu khawatir seperti itu. Ya pertimbangan lain, tapi sebaiknya prioritas yang kita harus bisa menentukan prioritas mana yang harus kita dahulukan. Hajinya dulu. Harusnya hajinya dulu seperti itu. Ya. Ini udah haji. Tapi luar biasa loh itu di kalangan. Kan ada program dari pemerintah. Pemerintah ada memikirkan itu. Ada Prioritas umur. Ya benar. Didahulukan. Meskipun baru daftar, kalau umurnya 65. ya didahulukan. Baru-baru gitu. Nggak ada. Saya ini nggak ada. Kalau ada itu mungkin saya perhitungannya lain. Iya. Jadi itulah. Ya Manto ya, daftar makanya itu. Ya itu ya, pokoknya ini loh, usaha. Bagaimana nanti usaha kita dalam menjalankan ini. Syahadat seperti itu sudah kita usaha, sholat sudah kita usahakan, zakat mulai kita menghitung zakat mal kita. Walaupun setiap tahun tidak cukup, hitung aja ya kan. Puasa sudah kita usahakan untuk perbaiki diri, sampai haji usahakan walau hanya sekedar beli formulir 150.000 ya kan. Belum daftar ke bank. Beli formulir di depan masjid Al-Akbar itu kan, dia kan di urusan haji di situ, depan situ. Beli formulir 150. Nanti kalau tanyain malaikat itu kasihan malaikat ini.
Saya sudah punya formulirnya. Ini adalah bukti dari keinginan saya untuk berhaji. Itu ya, suruh masukkan ke ini juga, kain kafan juga, Pak. Saksi ya. Itu ya, pokoknya usaha kita tunjukkan bahwa kepada Allah bahwa usaha kita ini sudah maksimal. Iya kan? Kita ini merayu zat yang luar biasa ya, walaupun zat yang maha tahu, tapi kita ingin unjuk diri. Lah. Itu ya, usaha tunjukkan di depan Allah ya, seperti itu. Ini seperti ini besok nanti bulan Syakban hitung zakat sama kita semua Pak Wanto ya. Apa aja itu? Karangan kosong supaya Tiba-tiba ingat kisahnya gitu apa namanya? Oh, apa Pak Manto? Yang datang sama bajunya gantian dulu Pak Manto. oh iya. Salah Pak. Kisahnya sama yang tiba-tiba ada makanan di mihrabnya itu Oh enggak, Nabi Musa, Nabi Isa, perempuan Maryam. Maryam. Siapa? Bukan perempuan ya, siapa? Yang perempuan yang Maryam yang kejapannya yang ini apa? Yang ibunya Isa. Itu ibunya Nabi Isa, Itu itu. yang wanita yang Siapa? yang selalu berdoa tiba-tiba ada makanan di mihrabnya. Pak Manto sak labah ini yang paling Ada ini. ada rezeki ya Manto ya. Nah ini ya, baru sekarang masuk ke pintu kebaikan. Satu, puasa adalah perisai. Apa yang dipahami dari ini? Setelah ini hal yang pokok, tiba-tiba masuknya kok nomor pertama adalah puasa adalah perisai. Apa kira-kira? Membentengi diri. Oke lah, lihat apa secara tekstual, oke puasa adalah perisai. Semampu kita memahami puasa, ya udah puasa. Seperti itu. Tapi coba kita naik sedikit. Kenapa kok puasa ini dijadikan perisai? Oke, kemarin sudah kita sepakati bahwa untuk mengekang nafsu harus dengan aturan kan, dengan aturan nafsu hawa setan ini gangguan ini harus dengan aturan. Salah satu aturannya adalah puasa. Kenapa kok puasa? Makanya apa dampaknya puasa di kita? Apa hubungannya puasa kita dengan perisai? Oke, sebagai perisai, coba terjemahkan dengan bahasa yang memang yang kita pahami. Ini kan masih dalam tanda kutip, iya perisai. Ini perisai yang seperti apa? Membentengi diri. Membentengi diri. Kenapa hubungannya dengan ini? Supaya tidak berbuat dosa, maksiat pada Allah. Gimana Pak Ji? Apa? Mencoba, nggih. Dari nomor 1 ya. Nggih. Itu kan Rasulullah sampai mengatakan kamu bertanya hal yang besar. Besar. Terus kan sudah dijawab itu. Heeh. Ya, Ini. dijawab itu. Terus setelah itu. Ini belum menjawab Rasulullah. Nah itu. Belum menjawab. Baru ini. Kok belum dijawab? Ini hanya caranya. Jadi ini itu hak Allah. Jadi untuk menjawab ini ada hak Allah di situ. Ini yang harus kita laksanakan. Baru nanti materinya ini. Baru disampaikan puasa adalah pintu-pintu kebaikan apa? Puasa adalah perisai. Nah sekarang kita sampaikan puasa adalah perisai itu apa hubungannya dengan kita? Jadi ya saya teruskan tadi. Setelah nomor 2 karena hidayah orang mudah melaksanakan. Kalau saya pikir memang apa ya? Kalau kita tidak ngerti sulit memang. Islam ini banyak itu. Tapi semuanya itu mengandung pelajaran dalam kehidupan kita di dunia ini sampai sana. Iya betul. Karena banyak yang lain seperti Kristen atau itu wah jangan
kudu-kudungan Iya. Yesus wis dibuka sholat nah terus yang ketiga itu dengan macam-macam persyaratan untuk 1-2 itu zakat, puasa, haji dan sebagainya itu itu kan banyak aturannya yang harus kita ikuti, kita ketahui untuk supaya kita tahu ya kita belajar ini. Nah kemudian bisa diteruskan lagi puasa adalah perisai. Nah ini maksud saya ini kalau saya menelaah perisai itu adalah pertama kita mengekang nafsu dalam puasa. Tujuannya itu ya mengekang semuanya. Hanya hati kita aja yang harus enggak ada pikiran itu. Iya, gimana? Hati belum melihat. Apalagi zaman sekarang sudah lain dengan dulu. Zaman sekarang ini TV ya semua macam-macam. Melihat TV itu aja nanti tidak sengaja terus kayak enggak. Iya benar. Ya itu terus macam-macam. Jadi kalau saya pikir perisai adalah yaitu menahan semuanya itu tadi. Oke, benar. Minum dan sebagainya. Itu ya. Menahan perilaku kita yang negatif. Ini apa ini kira-kira ini? Ada jawabannya Pak Wanto? Kenapa? Puasa adalah perisai. Berarti ibadah puasa berfungsi sebagai pelindung atau tameng bagi seorang muslim dari perbuatan buruk, syahwat, dan bahkan dari api neraka di akhirat. Ya. Perisai dari api neraka juga. Kalau saya memahami seperti ini, kebutuhan dasar manusia itu makan. Iya kan? Ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, kalau tidak salah coba carikan, bawa handphone nanti Kak. Bawa handphone. Teori Maslow, MASLOW. Coba Andika yang cari. Nah sekarang kita ya, lapar. Kalau lapar terpenuhi, pasti kemudian nafsu-nafsu lainnya muncul. Nafsu syahwat, kekemaluan, nafsu ke atas, keinginan. Lah, pokoknya intinya adalah puasa di lapar, di perut ini, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika itu dikekang, semuanya berhenti. Ya, tapi kalau ini diperturutkan terus, semuanya akan muncul. Nafsu kemaluan muncul, nafsu ke atas keinginan muncul. Banyak yang muncul nantinya. Nah, kalau saya melihat seperti itu ya. Jadi ini kenapa disebutkan perisai? Kalau kita merasa bahwa aduh saya susah mengendalikan keinginan beli baju, keinginan misalkan main game, main slot ya. Nah, main slot. Ya, Wanto ya. Atau keinginan puasa. Ketika keinginan dasar tidak terpenuhi, semuanya akan berhenti. Nah itu, ya. Kalau saya melihat seperti ini, ada apa teori Maslow, Andi? Kebutuhan dasar ya soal. Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada kebutuhan yang lebih tinggi. Tingkat kebutuhannya itu fisiologis, terus rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, terus aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis terbawah kan? Itu yang paling dasar tuh. Paling dasar apa? Paling dasar ya, kayak makan, minum, tidur. Nah itu coba. Yang nemukan siapa itu? Siapa ini kan? Yang orang Pak Maslow itu siapa? Maslow itu. Iya, SDM ya? Teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Mesti artinya sudah ditemukan oleh mereka. Padahal kita yang punya teorinya. Iya kan? Mereka yang menggalinya. Kalau ini sudah dihentikan di sini, kita tidak mungkin kemana-mana. Itu teorinya ada itu. Ada ini nih, puncaknya aktualisasi diri ya.
Iya. Aktualisasi diri. Bawahnya dipotong, kita hentikan bawahnya, aktualisasi diri terutama yang aneh-aneh ya. Yesus berhenti sudah. Ya mau ya. Jadi ketika berpikir macam-macam ini puasa dah. Ya. Makanya ketika istrinya Pak Manto mau puasa sunnah, harus nyampaikan ke Pak Manto. Supaya Pak Manto tidak mikir aneh-aneh, ya kan? Sehingga bisa ikut puasa sunnah juga, ya kan? Ya Dek, saya juga ikut puasa sunnah. Seperti Rasulullah, Dek. Nah, kalau istrinya puasa, saya juga, Rasulullah juga ikut puasa. Seperti itu ya. Jadi inilah, kalau saya memahami seperti ini, puasa adalah perisai itu, iya memang yang disampaikan seperti itu, perisai ini, perisai itu. Tapi pada dasarnya, ini, nah ketika kebutuhan perut terpenuhi, semuanya akan buka. Ya. Next, selanjutnya ada pertanyaan di sini. Andika, ada komentar Andika? Aduh, teori Maslow itu luar biasa. Kadang ada yang puasa tapi sebatas puasa nahan lapar itu. Nah, ini kembali lagi ya kan, kualitas puasa kita, ya. Yang banyak itu. Makanya kita sudah puasa puluh tahun, hanya terbatas pada menahan lapar dan haus saja. Seperti orang tak sholat berpuasa. Nah itu ya, iya Andika. Ya, artinya indera yang lain nggak dijaga. Iya. Nggak puasa. Harusnya kan seperti itu. Gimana Pak Ji? Kalau memang sebenarnya itu dikatakan perisai, kalau semua yang tadi itu remi-remi apa ini dijalankan dengan baik, baru itu namanya perisai. Ya. Dan karena ya kayak ini pentingnya puasa ini sampai Allah sendiri yang menilai. Lain orang nggak bisa. Karena Allah sudah maha mengetahui. Betul, itu ya. Mengetahui segalanya. Oke, ini baru poin pertama Pak Manto ya. Sekarang poin kedua puasa. Jadi puasa seperti ini, kalau kita pahami, saya pahami seperti itu. Terus yang kedua adalah sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kan? Ini materi-materi luar biasa ini. Sedekah. Kenapa sedekah ini? Memang di sini disebutkan sedekah itu seperti air. Terus kesalahan itu seperti api. Ketika air bertemu dengan api, kesalahan itu bisa hilang. Iya, benar, memang seperti itu. Tapi apa yang bisa kita pahami sehingga kita semangat untuk menjalankan sedekah, semangat untuk menjalankan puasa. Sehingga dengan kepahaman yang sederhana gitu kita semangat. Kita tahu caranya. Kenapa? Apa sih fungsinya sedekah untuk kita? Ayo, mana? Ayo, Pak. Kenapa ayo? Kalau saya pikir sedekah itu satu jalan untuk bisa kita bersosialisasi lah, membantu yang lain. Sosial. Yes. Benar ini. Cuman kalau kita mestinya sedekah itu supaya bisa membantu yang lain, ya uang. Nah kalau itu tidak punya, misalnya ini sudah ya katakan parah atau repot, nah itu bisa dengan jalan memberikan mungkin istilahnya kalau dari sana sebutir kurma ini sudah sedekah itu. Betul. Senyumnya sedekah. Sedekah. Ya kan? Seperti itu. Mana yang ngirim sakit? Ya itu ya, gimana ini? Apa hubungannya? Bagaimana cara kita memahami ini? Ya benar sih, memang seperti ini memadamkan kesalahan. Apa kesalahan itu? Memadamkan kesalahan. Sini memadamkan
Memakamkan kesalahan. Mungkin ya. Sedekah ini muncul dari pribadi yang memikirkan orang lain, ya kan? Berempati kepada orang lain, ya kan? Sedekah kan muncul dari seperti itu kan, membantu orang lain tanpa meminta imbalan, ya kan? Mungkin memadamkan kesalahan di sini. Dengan terbentuknya pribadi seperti ini, kita juga berpikir kalau misalkan kita berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain, itu juga berdampak pada diri kita dan orang lain. Iya kan? Jadi gimana ya? Kita berpikir sedekah untuk orang lain, berpikir orang lain. Jadi kita kalau bertindak, ya kan, juga berpikir kepada orang lain, jangan sampai tindakan kita itu berdampak negatif pada orang lain. Iya, seperti itu ya. Saya mau parkir, saya mau berhenti di perempatan misalkan. Iya kan? Memadamkan kesalahan, kalau saya berada di depan situ, iya kan? Nanti ada terjadi sesuatu. Nanti saya yang salah. Karena saya sudah melanggar. Memadamkan kesalahannya seperti apa? Ya dengan berhenti di sini, saya sedekah dengan berbuat baik seperti ini. Mungkin seperti itu penjelasannya. Yang kita pahami. Sehingga sedekah ini membuat pribadi yang seperti ini tidak hanya berpikiran individual, tetapi berpikiran sosial. Karena memang itulah tugas kita. Variabel dolim itu di pelaku atau penerima di objek. Variabel kedoliman itu di pelaku, subjek atau di objek. Objek. Dolim artinya merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya. Misalkan ada orang ngomong sesuatu, terus Pak Manto yang hatinya lembut, sabar, karena misalkan ada orang Ambon misalkan, atau orang Irian Jaya ngomongnya kasar, Pak Manto kemungkinan tersinggung enggak? Hah? Terus si subjeknya ngomong, loh ini sudah sifat saya seperti ini. Gimana? Karakter saya seperti ini. Apakah seperti itu diperbolehkan? Tidak. Ya ini, makanya ini yang luar biasa ya. Kedoliman itu alat ukurnya itu di objeknya. Makanya waspada, dicari Pak Manto. Waalaikumsalam. Itu dicari Pak Manto. Luar biasa Pak Manto ini. Gitu. Di situ Mas, situ aja apa. Oleh karena itu doa yang luar biasa ada pada orang yang terdolimi. Itu. Kan? Makanya kita harus waspada. Ya itu kan. Ini jadi sedekah itu untuk membentuk pribadi kita sebenarnya itu. Ya kan? Dengan latihan pribadi kita sehingga kita ketika beraktivitas itu benar-benar berpikir untuk orang lain juga. Nih, kalau di sini kalau ini disampaikan seperti ya benar seperti ini memang. Tapi kita harus pahami kenapa kok itu berdampak sehingga Rasulullah, kamu pertanyaan luar biasa loh. Iya kan? Dan jawabannya pasti tidak ecek-ecek juga jawabannya juga luar biasa. Makanya diawali dengan seperti ini. Ini luar biasa juga. Ini diri sendiri juga. Ini kalau ini untuk diri sendiri. Ini bagaimana diri sendiri berinteraksi kepada orang lain. Iya kan? Ya itu latihan sedekah itu artinya membentuk karakter diri.
Ya, sehingga kita kalau berbuat seperti ya kita ngomong ya, agen telur di sebelahnya Triguna Bakti itu. Iya kan? Itu kalau ditanya parkir motor, ya saya sudah minggir. Ya sudah minggir tapi ya nah, ya kan? Gimana ya kan? Dia nggak ada lahan parkir. Loh iya, oke lah situ. Enggak orang yang parkir itu loh. Iya kan? Coba kita saya kalau parkir di sini, kalau saya jadi orang yang lewat gimana? Nah, kan ini tuh apa fungsinya sedekah kan latihan untuk itu. Gitu ya. Nah, paham Pak Manto? Nah, itu. Perlu ngaji. Apa aku turun? Aku tuh jawab. Sekarang satu step lebih maju Pak Manto sudah ada. Itu ya. Pakai apa? Gemini. Pakai apa? Google. Oh, pakai Google. Gurunya ini. Gila. Pakai Gemini. Coba Pak Manto ya. Setiap Pak Manto mengetik kebaikan, beliau dapat pahala. Ya, baik, ada pertanyaan di sini. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Oke. Yang Sedekah ibadah semua ini yang termasuk rukun Islam tadi itu mungkin saya pernah baca ada hadis yang itu buat kamu sendiri kata Allah, buat kamu sendiri. Tapi kalau yang sedekah ini untuk mengurusi makhluknya Allah, ibadah sosialnya kan? Ibadah sosialnya. Tapi di masyarakat ini yang terjadi kan saya ibadah sosialnya yang ditinggikan, bukan ibadah pribadinya juga nggak seimbang lah. Nggak seimbang. Benar. Bisa tuh. Yang terjadi di masyarakat seperti ini. Dan sekarang masyarakat sudah dilatih ini untuk tidak seperti ini. Seperti yang media sosial, untuk melatih kebebasan berbicara yang tanpa aturan. Benar kan? Ojol untuk melatih kebebasan aktivitas kita tanpa aturan. Sudah klop. Apa yang mau kita tunggu kecuali adab Allah kalau sudah seperti ini? Alhamdulillah kan? Ngomong sudah tidak dibatasi. Ini perilaku sudah tidak dibatasi. Padahal kita diminta itu ayo berpikir untuk orang lain. Iya, berarti ya. Itu. Ini juga medsos ini udah sarana fitnah. Wis hancur itu dan. Kan banyak gambar-gambar foto-foto orang badannya mukanya udah diganti semua. Iya, deepfake itu. Deepfake itu luar biasa itu. Iya. Loh tapi di media barat ada yang menggambarkan. Di media barat itu ada yang digambarkan. Walaupun dalam bentuk parodi ya. Kartun juga ya kan seperti itu. Ya ini makanya itu waspada kita. Kita tanpa terasa sudah menjauhi dari prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kita sebenarnya. Ini luar biasa. Mungkin saya atau Pak Chandra atau Pak Jim mungkin yang lebih sepuh, Pak Bardi naik motor tanpa helm dulu itu rasanya udah gimana gitu. Ya sekarang udah bebas kan nih. Walaupun dulu takutnya polisi ya. Walaupun dulu takutnya polisi. Tapi sekarang aduh seperti itu. Ya, itu ya. Nah, dan yang terakhir di sini sholat di tengah malam. Apa? Itu apa? Contohnya apa? Sholat di tengah malam ini adalah ekspresi kita atau terkait dengan kehambaan kita ya.
Jadi benar-benar memposisikan Allah sebagaimana satu-satunya zat yang patut disembah. Diskusi sama Allah. Dialog sama Allah. Jadi jangan sampai kita ternodai dengan konsep-konsep kepercayaan lain ya. Artinya kepercayaan lain tuh kalau mau dialog dengan Tuhannya harus melalui media, harus melalui orang yang soleh, penebusan dosa, ini kan harus melalui itu, atau melalui sarana-sarana tertentu. Kita enggak ngomong aja sama Allah, iya kan? Muhasabah di sini kan sudah jelas ini diri sendiri, orang lain muhasabah. Klop dan kalau ini rangkaiannya, kalau tekstualnya seperti ini memang, ya kan? Dalam pelaksanaan ini kan kita beradul kan? Puasa, oke lah puasa sedekah ibadah individu kita, bagaimana cara kita mengekang diri sendiri terhadap setan, terhadap nafsu, bagaimana kita berinteraksi, tugas kita sebagai khalifah, gimana ini sarana muhasabahnya sudah Allah berikan. Ayo dimanfaatkan ini, diem, sholat 2 rakaat, dialognya sama Allah bisa lebih. Boleh dalam sholat, boleh silakan. Ketika witir, kunut witir, nah kan setiap hari itu ketika kunut witir, wah ngomong banyak terserah. Mau ngapain atau waktu sujud di sholatnya itu ngomong terserah, ya kan? Sampaikan apa ya, walaupun ya sedikit, walaupun hanya sekedar saya bocorkan sedikit apa yang saya lakukan, walaupun hanya sekedar ya Allah, publikasi saya kok macet, penulisan jurnal saya kok macet, gimana ini, hanya sekedar itu, sampaikan kepada Allah. Jangan takut, ini masalah dunia, ini masalah akhirat. Kita punya Allah yang maha segalanya. Kita sudah diberi fasilitas semuanya. Kita sudah diberi akses untuk langsung kepada Allah. Manfaatkan akses itu. Walaupun hanya sekecil itu. Sampaikan. Ya Allah, ini publikasi saya enggak publish ini, aduh puyeng saya ya. Sampaikan seperti itu. Ya. Nah, ini ya, ada sarana-sarana, aktivitas dan tempat muhasabah. Kemudian dilanjutkan, firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Tidak mungkin kita takut dan penuh harap kalau tidak muhasabah. Tidak akan muncul perasaan seperti itu. Karena muhasabah ini ya kembali lagi kita fungsinya mengkoreksi diri sendiri. Tanpa koreksi kita tidak akan tahu mana salah, mana benar. Dan mereka menginfakkan, nah inilah aplikasi dari itu, menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Jangan sampai kita seperti umatnya Nabi Musa. Ketika disuruh perang, jawabannya apa Pak Manto? Perang sampai Tuhan. Nah itu ya kan, peranglah sendiri sama Tuhanmu. Itu jawabannya kaumnya Nabi Musa. Jangan-jangan kita pada saat nanti di Imam Mahdi turun, disuruh perang, lah saya masih kerja, saya masih ini. Ya, takutnya kan seperti itu. Maka tidaklah seorang yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hajjah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala? Ini yang luar biasa ya. Islam. Dasarnya ini, pondasi. Dan tiangnya adalah sholat. Ini sudah beda ya. Rukun Islam adalah pondasi. Sholat adalah tiang. Dan terakhir, jihad adalah puncaknya.
Apa yang kita pahami tentang ini? Pak Budi diem aja dari tadi mikir. Ayo, udah jelas. Kalau ini jelas ini rukun Islam, ya kan pondasi kita. Makanya kita harus paham betul ini. Makanya kemarin terkait dengan hal-hal yang baru bid'ah itu fokus pada ini sudah. Lain-lainnya nantilah karena keterbatasan kita. Fokus pada ini terkait dengan kebid'ahan, kebaruan tadi. Ya kan? Yang kedua sholat. Sholat ini di tengah-tengah kalau kita gambarkan. Pondasi ini sholat mungkin seperti ini misalkan ya. Ini adalah jihad. Pondasi tiang. Kenapa disebut tiang? Dia menjembatani keduanya misalkan. Oke. Dia adalah bentuk dari aplikasi dari dasar ini. Ya. Ini jadi macam-macam yang kita bisa definisikan. Sholat itu adalah aktivitas fisik, aktivitas lisan, tindakan, lisan, dan hati berkumpul jadi satu. Iya. Ya kan banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran dari sini. Oh iya, berarti pondasinya itu pondasi kita Islam itu bisa terkait dengan tindakan kita yang mencerminkan keislaman kita. Lisan kita mencerminkan kita, hati kita juga mencerminkan keislaman kita. Yang semuanya itu disampaikan oleh Rasulullah terangkum dalam satu aktivitas yaitu sholat. Aktivitas kehambaan kita juga seperti ini, mumpul di sini. Artinya tiang itu justru implementasi dari semua yang ada di bawah ini. Kemarin siapa yang tanya ya? Orangnya Islam tapi lisannya jelek, gimana? Ya, gimana, ya kan? Ini sekarang nggak lisannya jelek, jempolnya yang jelek sekarang. Gimana ya? Sekarang berubah sudah zamannya, jempolnya yang jelek. Komentar ke sana kemari. Gimana ya? Nah, dan jadi ini oke lah, sholat memang seperti itu sholat. Tapi coba dipahami lain, supaya agar kita bisa benar-benar kita menjadi Islam yang kafah itu seperti apa. Cerminan ini dari semuanya. Tindakan, lisan, dan hati. Ketundukan, campur jadi satu. Hanya Rasulullah menyampaikan sholat. Terangkum dalam satu aktivitas sholat. Ya, jihad kita bisa maknai sebagai dua hal. Satu sebagai kata kerja, yang kedua sebagai kata sifat. Oke, kata kerja yaitu jihad yang perang, ya kan? Perang tidak akan terjadi seperti saya sampaikan tadi, kita tidak akan berangkat kalau tidak terbangun dari ini. Ini contohnya sudah di tadi Al-Qur'an tadi, kaumnya Nabi Musa tadi. Ya kan? Bagaimana dipanggil jihad, diam aja. Jihad sebagai kata sifat, yaitu berarti kita menjalankan ini semua ya harus dengan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jalankan itu. Peran kita di mana? Ya kan? Peran kita seperti ini tidak mungkin kalau saya mencontoh perannya Pak Chandra. Tidak mungkin. Ya kan? Ini punya tugas masing-masing. Saya dengan Pak Mantri sudah mungkin disamakan kan? Peran kita masing-masing. Ya. Ini kata sifat. Jadi kata sifat kalau misalnya jihad diambil dari kata sifat, ya jalankan ini dengan sepenuh hati, sepenuh kekuatan kita. Ya, contoh surat 59 apa ya Andika ya? Coba cari. Surat 59 ayat 69. Surat 29 ayat 69. Surat 29 ayat 69. Hah? Al-Ankabut. Ayat 69. Ayat terakhir. Artinya jangan. Sudah ketemu? Orang-orang yang berjihad Hah? mencari kami
benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini coba. Di situ bukan jihad. Dan disebutkan barang siapa yang berjihad, siapa yang menunjukkan jalannya, Andika? Kami ya Allah. Allah sendiri coba. Allah sendiri. Jadi kita menentukan keinginan dan Allah sendiri menentukan tujuan. Kita push ya Allah, saya pengen jihad. Saya hanya punya modal sedikit. Nanti Allah tunjukkan sendiri bagaimana cara berjihad. Ya, jadi ini akhirnya apa, semuanya itu juga apa, di samping usaha kita, Allah juga ikut cawe-cawe di situ. Ya, itu ya. Lanjutkan lagi. Maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga semua itu adalah lisan. Ya kan? Jagalah lidah. Aku bertanya, wahai Nabiullah, apakah kita akan disisa karena apa yang kita katakan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad, tidaklah manusia tersungkur di neraka atas wajah mereka, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di atas hidung mereka, melainkan sebab lisan mereka. Kenapa kok lisan? Ini pertanyaannya. Kenapa kok lisan? Ya, ada. Iya kan? Itu sahabat Nabi. Oke. Satu, lisan memang lisan. Ya kan? Sekarang sudah berubah. Ada tambahan. Jari dan jempol, ya kan? Jari dan jempol. Luasnya lagi adalah bentuk visualisasi dari diri kita. Bisa lisan, bisa tindakan, ya kan? Jadi visualisasi kan bentuk yang bisa dilihat kita dari orang lain kan, apa yang sudah kita keluarkan kan, entah itu lisan, entah itu mimik, entah itu tindakan, yaitu waspada terkait itu. Dan Rasulullah menyontohkan di sini lisan, ya kan? Sekarang bukan kita mengabaikan hadisnya Rasulullah, enggak, tapi zaman bisa mengartikan lisan sebagai jari dan jempol, bisa juga. Jadi waspada terkait dengan aktivitas kita. Itu bisa menghancurkan semuanya. Yang sepele adalah lisan. Ya. Sampai di sini mungkin. Ada yang disampaikan? Ayo, Andika. Saat ini tuh teks itu bisa lebih berbahaya dari lisan. Iya benar. Maksudnya gini, orang yang nggak paham cara mengetik itu misalnya hurufnya besar semua. Iya benar. Mana nih kan? Orangnya persepsinya, asumsinya, wah ini nyentak ini. Padahal dia pengen nulis secara halus. Karena salah hurufnya gede semua, jadi asumsinya lain. Kebalikannya coba. Kebalikannya. Ada senyum-senyum aja, ternyata senyumnya sambil gondok. Loh, ya kan? Ya mana ya? Pak Parti. Nggih anu. Mboten napa-napa, utange mundur mboten napa-napa. Sana saya Pak Parti gondok di sini. Pak Parti WA-nya nggih mboten napa-napa sambil senyum-senyum. Apa? Emo yang senyum-senyum padahal Pak Parti gondok itu. Aduh. Iya kan? Seperti itu. Jadi makanya lebih waspada. Kalau lebih waspada, lebih mawas diri. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai sejauh ini. Artinya kita berusaha pelan-pelan untuk memahami apa yang ada di tuntunan kita, aturan kita. Pahami ini, sedikit yang kita pelajari ini semoga menambah pemahaman kita ya. Jadi lebih semangat kita. Kita sedekah itu sebenarnya latihan juga, ya kan? Ya kalau misalkan bagaimana kita akan perang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Kalau tidak pernah latihan Pak Wanto ya. Oh, saya latihannya tidak puasa kok, saya latihannya sedekah. Ya tidak apa. Ya Wanto ya. Takbir.
Saya latihannya dengan lisan kok. Udah berapa ribu kok Manto pagi ini. Gila. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Kurang lebih saya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.